Shalom saudara, apa kabar semuanya? Ya saya berharap setiap kita masih dalam keadaan sehat dan ada damai dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara pernahkah mendengar istilah atau peribahasa, apalah arti sebuah nama? Istilah ini atau peribahasa ini sebenarnya dicetuskan oleh seorang pujangga Inggris yang bernama William Shakespeare. William Shakespeare menuliskan apalah arti sebuah nama. Jika bunga mawar andai kata diberikan nama yang lain, maka ia tetap akan berbau wangi. Namun saudara, rasanya banyak orang juga yang kurang setuju dengan peribahasa ini. Misalnya, ketika suami istri yang akan memiliki anak, mereka pasti akan memberikan atau memikirkan nama yang terbaik. Karena bagi orang tua, nama itu adalah doa, adalah harapan yang diharap bahwa anak itu besar nanti akan menjadi seperti namanya. Saudara, saya ingat nama Yoel itu kami persiapkan bahkan sebelum saya hamil. Awalnya kami memikirkan kalau nanti kita punya anak, kita mau kasih nama siapa gitu ya. Akhirnya kita putuskan nama Yoel. Yoel itu sebenarnya singkatan dari Yonatan, nama belakang suami saya Daniel Yonatan, dan Crystal ya. Jadi Yoel, Yonatan, Crystal. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, Yoel itu atau Joel sebenarnya adalah kata Ibrani dari dua unsur, itu Jehovah dan Elohim, yang berarti Yahweh adalah Tuhan. Dan secara karakteristik, Yoel itu adalah seorang yang bekerja keras, dia punya satu kemauan yang keras, dia cepat untuk melayani, dia penuh semangat, mudah beradaptasi, memiliki kemampuan bicara yang baik. Dan ketika kami menamakan anak kami Yoel, maka kami berharap bahwa ia nanti bertumbuh menjadi seorang anak yang menjadikan Yahweh atau Allah sebagai Tuhannya, juga memiliki satu karakteristik yang seperti saya sebutkan tadi. Saudara, salah satu hal yang menarik ketika kita membaca kitab Hosea, kitab ini menuliskan beberapa nama anak dari anaknya Hosea dan Gomer. Kemarin mungkin sudah sempat disinggung di pasal yang pertama ya. Ketika Gomer ini mengandung, Allah berfirman kepada Hosea untuk memberikan anak-anak ini nama sesuai dengan kemauannya Allah, bukan kemauannya Hosea dan Gomer. Dan anak-anak ini diberikan nama. Anak yang pertama itu Yisrael, yang berarti Tuhan menghukum keluarga Yehu. Anak yang kedua yaitu Lo-ruhama, yang artinya tidak disayang. Dan anak yang ketiga Lo-ami atau bukan umatku. Saudara, jika kita sudah membaca pasal yang pertama, kita tentu tahu kenapa Allah memberikan nama-nama ini terhadap anaknya Gomer dan Hosea. Kita tahu bahwa anak ini dilahirkan oleh seorang perempuan sundal, yaitu Gomer, dan anak-anak ini juga disebutkan sebagai anak-anak sundal. Yang merupakan, Gomer ini merupakan gambaran dari Israel yang tidak setia kepada Allah. Nah, pada pasal yang kedua yang akan kita renungkan hari ini, saudara, akan membahas atau akan memperlihatkan secara detail bagaimana ketidaksetiaan Israel di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat pasal yang kedua ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu penghukuman Allah terhadap Israel yang tidak setia, yaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Dan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22 yaitu janji pemulihan terhadap Israel jika mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, menarik saudara, di pasal yang kedua ini dia tidak berbentuk narasi tapi lebih berbentuk puisi yang datang dari sudut pandang Tuhan atau menggambarkan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Di sini hubungan Allah dan Israel digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Ayat yang keempat, kita bisa melihat di sana bahwa Israel sebagai seorang istri itu berselingkuh dari Tuhan dengan dia berzina dengan para kekasih yang lain. Para berarti ada banyak kekasih-kekasih yang lain, gitu ya. Ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa selama ada makanan, selama ada minuman, selama ada penghasilan, maka dia berkhianat atau kasarnya dia melacurkan dirinya dengan kekasih-kekasihnya. Dan ketika dia tidak punya rezeki, dia tidak punya penghasilan lain, maka dia tanpa tahu diri, tanpa rasa malu, dia akan kembali kepada suaminya tanpa dia sadari bahwa segala rezeki, segala
berkat yang dia peroleh itu sebenarnya datang dari suaminya yang pertama. Kalau Gomer berzina secara jasmani, maka ini merupakan satu gambaran Israel yang berzina secara rohani di hadapan Tuhan. Israel berselingkuh dengan Baal yang merupakan dewa kesuburan pada masa itu. Mereka berselingkuh dengan dewa-dewa itu dan menganggap bahwa dengan mereka menyembah Baal, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran, mereka akan mendapatkan kesuburan, tanpa mereka sadari bahwa berkat yang mereka miliki, bahwa segala kelimpahan yang mereka miliki itu datangnya sebenarnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka nikmati sesungguhnya datang dari Allah yang sudah mereka hianati. Saudara, Allah tentu saja marah, Allah tentu saja kecewa dengan ketidaktaatan Israel. Dan Allah akhirnya menghukum bangsa Israel. Allah menghajar habis-habisan bangsa Israel agar mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Allah, saudara, sebagai suami yang dihianati? Pertama, Allah itu menutup segala jalan sehingga membuat Israel tidak dapat kembali kepada Baal. Yang kedua, Allah mengambil kembali semua berkat yang selama ini mereka nikmati. Dan yang ketiga, Allah mempermalukan Israel dan Israel pada akhirnya kehilangan segalanya. Allah menghukum bangsa Israel, saudara, karena mereka tidak setia kepadanya. Allah mempermalukan mereka, Allah mengambil segala berkatnya dari mereka karena mereka menyembah Baal, berhala mereka. Saudara-saudara yang terkasih, coba mari kita selidiki hati kita masing-masing. Adakah sesungguhnya berhala di dalam hati kita yang kita sembah selain Tuhan? Apa sih itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan sebagai tempat yang pertama di dalam hati kita. Mungkin tanpa kita sadari ataupun kita sadari, berhala kita adalah pekerjaan kita, adalah harta kita, kekayaan kita. Berhala kita mungkin pacar kita, pasangan kita, ataupun anak-anak kita. Berhala kita mungkin popularitas kita, kekuasaan, atau segala pencapaian selama ini. Saudara, kita berpikir bahwa dengan kita mengejar mati-matian, itu akan memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Kita akan memiliki kelimpahan ketika kita mengejar berhala-berhala itu. Padahal tanpa kita sadari bahwa pekerjaan kita, anak-anak kita, pasangan kita, pencapaian kita, harta kita, kekayaan kita, itu semua datangnya dari Tuhan yang memberikan kepada setiap kita. Saudara, jangan tunggu kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Jangan tunggu kita bangkrut dari segala usaha kita. Jangan tunggu kita diputus oleh pacar kita. Jangan tunggu kita jatuh dari segala pencapaian kita. Jangan tunggu kita diputus oleh pacar kita, baru kita akan kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu kita dipermalukan, baru kita kembali dan bertobat kepada Tuhan. Jangan tunggu kita dihajar, baru mau diajar. Jangan tunggu kita kehilangan berkat, baru kita mau mencari sang sumber berkat. Saudaraku, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia. Salah satu penafsir mengatakan, Hosea ini merupakan seorang gambaran the man who never stop loving. Yang sesungguhnya bukan ditujukan kepada Hosea, tapi ditujukan kepada Allah kita. The man who never stop loving. Seorang yang tidak pernah berhenti mengasihi atau mencintai. Kalau kita lihat, saudara, di bagian yang kedua, di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa Allah itu memberikan kembali kesempatan kepada Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah membujuk, Allah mengembalikan Israel sebagai istri yang dia kasihi, yang dia sayangi. Ayat 18 dan ayat 19 saya bacakan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudaraku, aduh, siapa sih kita ini? Kita yang sudah berbuat salah, kita yang sudah berbuat dosa, kita yang sudah berkhianat terhadap Tuhan. Tetapi justru yang datang kembali kepada kita, yang berinisiatif untuk membujuk kita, mengembalikan kita adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku,
siapa sih kita sehingga Tuhan itu mau datang untuk membujuk kita, mengambil kita, mengembalikan kita sebagai umat kesayangannya. Saudara, ia tidak ingin kita binasa. Ia tidak ingin saudara saya itu mengalami penghukuman kekal. Ia ingin kita punya satu relasi yang pulih sebagai suami dan istri yang setia. Di ayat yang ke-22, saudara, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan aku akan menyayangi lo Ruhama, dan aku berkata kepada lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Saudaraku, yang tadinya lo Ruhama, yang tidak disayang, maka ia akan menyayangi kita kembali. Yang tadinya lo Ami akan menjadi Ami, yang tadinya bukan umatku akan menjadi umatku, dan dia akan menyebut kita, yang menyebut dia Allahku. Suatu pemulihan yang diinginkan Tuhan terjadi bagi Israel maupun bagi relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Ia ingin kita mengenal Tuhan dengan benar. Ia ingin kita punya relasi yang baik dengan Dia sebagai pencipta kita. Ia ingin kita mengenal Dia, memiliki satu hubungan yang intim dengan Dia sebagai pencipta kita, mengenal kasih-Nya, mengenal jalannya. Kita seharusnya bukan mencari berkat-Nya, tetapi sumber berkat itu sendiri. Saudara, mari kita coba kembali melihat akan kedalaman hati kita. Apakah Allah sudah menjadi posisi yang pertama di dalam hati kita? Jangan tunggu dihajar, baru mau diajar. Jangan tunggu kehilangan berkat, baru mau mencari sang sumber berkat itu sendiri. Saudara, Allah memulihkan hubungan kita melalui mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi pendamaian, menebus dosa-dosa setiap kita. Biarlah saudara, kita tidak hanya melihat itu sebagai satu fakta sejarah, tapi kita bisa mengenang kasih-Nya, kita bisa menghidupi kasih-Nya, sehingga kita tidak menjadi gomer-gomer yang selalu berkhianat dan melukai hati Allah, tapi kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidup dekat, hidup intim dengan Tuhan sebagai suatu relasi yang baik yang diinginkan oleh Tuhan Allah kita, pencipta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui bahwa kami tidak jauh lebih baik daripada Gomer. Gomer berkhianat secara jasmani, tetapi kami sesungguhnya kalau kami mau jujur ke dalam hati kami adalah orang-orang yang sering kali juga berkhianat terhadap Tuhan. Kami sering kali menggeser posisi Tuhan dengan hal-hal duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kami sadari, kami mungkin punya berhala-berhala dalam hati kami yang melukai hati Engkau. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali. Memang Tuhan tidak menghendaki kami untuk berkhianat. Tuhan ingin kami kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan relasi kami kepadamu. Tuhan menunggu kami datang kembali kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu boleh menghargai akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menunggu kami kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan akan firman-Mu ini, kami kembali boleh membuka hati kami, meresponi akan panggilan Tuhan untuk kembali bertobat dan memiliki satu relasi yang intim, satu relasi yang baik terhadap Engkau, pencipta kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.